Hai guys, selamat datang di channel Juragan Official. Jadi pada video kali ini, gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Cariño Brutal 2023. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terpaksa menjadi wanita simpanan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya? Kalian simak saja video ini sampai selesai. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Ariel yang baru saja tiba di kota Manila untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itulah, ia akan tinggal sementara waktu di rumah sepupunya yang bernama Quito. Setelah mencari kesana kemari, Ariel akhirnya sampai di rumah sepupunya dan disambut oleh salah satu pembantunya yang bernama Marisa. Kemudian di saat mereka sedang makan, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang bernama Lily dan merupakan kekasihnya Quito. Setelah itu, Marisa membawa Ariel ke kamarnya yang akan ia tempati untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian, Ariel tidak sengaja mendengar suara pemersatu bangsa dari kamar Quito yang sedang melakukan kegiatan pertempuran bersama Lily. Sedangkan Ariel yang sudah terbawa suasana, akhirnya ia langsung memutuskan untuk melakukan kegiatan senam 5 jari. Keesokan harinya, Ariel tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang kebetulan tinggal di depan rumah sepupunya. Karena penasaran, Ariel akhirnya langsung menanyakan kepada Marisa tentang wanita tersebut. Di sana, Marisa mengatakan kalau wanita itu bernama Christine yang merupakan simpanan seorang pejabat korup yang bernama Edmund. Sedangkan Quito yang mendengar mereka sedang membicarakan Christine langsung menyuruh Ariel untuk tidak berurusan dengan Christine. Karena sebelumnya, Edmund dikenal tidak segan-segan akan menghabisi seseorang apabila mengganggu kehidupannya dan juga Christine. Di malam harinya, Edmund datang menghampiri Christine dan langsung mengajaknya untuk melakukan kegiatan pertempuran. Mau tak mau, Christine dengan terpaksa menuruti semua keinginan Edmund, meskipun sebenarnya ia sudah muak dengan kelakuan Edmund yang sering merendahkannya. Dan alasan Christine masih mau menjadi simpanan Edmund yang tidak lain hanyalah uang untuk membiayai keluarganya di kampung. Keesokan harinya, Ariel tidak sengaja melihat Christine yang sedang membicarakan sesuatu dengan seorang pria di depan rumahnya. Setelah itu, Lily memperkenalkan sepupunya yang bernama Marla kepada Ariel dan sekaligus mengajaknya untuk ikut minum-minum bersama mereka. Saking banyaknya minum, Marla mulai memancing Ariel untuk melakukan kegiatan pertempuran, apalagi setelah melihat Quito dan Lily yang sedang bertempur. Karena sudah terbawa suasana, Ariel akhirnya langsung mengajak Marla untuk segera melakukan kegiatan pertempuran. Sedangkan di tempat lain, Edmund mendapat laporan kalau Christine telah menemui seorang pria di depan rumahnya. Namun Christine, ia menjelaskan kalau pria itu hanyalah saudaranya yang bernama Eman dan berasal dari kampung. Setelah selesai makan malam, Edmund langsung menyampaikan rencananya untuk menyimpan sebagian uangnya yang merupakan hasil korupsi ke rekeningnya Christine. Di sana, ia juga telah memastikan kalau Christine tidak akan mendapatkan masalah. Keesokan harinya, pembantu di rumah Christine meminta izin untuk pulang ke kampung beberapa hari karena suaminya yang sedang sakit. Setelah itu, Christine langsung memberitahu Edmund dan meyakinkannya untuk tidak buru-buru mencari pembantu baru. Karena sebelumnya, pembantunya juga akan pulang dalam beberapa hari ke depan. Edmund yang mendengar penjelasan itu langsung menyetujuinya dengan syarat tidak boleh ada orang lain yang masuk ke rumahnya selain Christine. Di malam harinya, Marisa meminta bantuan kepada Ariel untuk pergi ke rumah Christine karena listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Ariel yang mendapat kesempatan itu akhirnya langsung memutuskan pergi ke rumah Christine untuk memperbaiki listrik di rumahnya. Setelah selesai memperbaiki listrik, Christine langsung mengajak Ariel untuk minum kopi di rumahnya sambil menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Di sela-sela obrolan mereka, Edmund tiba-tiba saja menelepon Christine untuk memastikan kalau ia tidak membawa pria lain ke rumahnya. Karena kejadian itulah, Christine langsung meminta Ariel untuk segera pulang dari rumahnya.
Sebelum pulang, mereka juga sempat saling menukar nomor HP supaya Christine bisa menghubunginya kalau terjadi sesuatu di rumahnya. Sedangkan Kito yang mengetahui kalau Ariel baru saja pulang dari rumah Christine, ia kembali memperingatkan Ariel untuk segera menjauhi Christine. Namun bukannya menjauhi Christine, ia malah semakin penasaran dan selalu memperhatikan keadaan rumah Christine. Di malam harinya, Christine kembali menghubungi Ariel dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Di sana, Christine mulai menceritakan kalau ia sangat menderita hidup bersama Edmund dan menyampaikan keinginannya untuk melarikan diri. Sedangkan Ariel yang mendengar pengakuan itu sama sekali tidak dapat menolong Christine karena sejujurnya ia juga takut dengan Edmund. Karena sudah terbawa suasana, Christine akhirnya langsung mengajak Ariel untuk melakukan kegiatan pertempuran sampai beberapa ronde. Setelah selesai bertempur, Ariel akhirnya pulang dari rumah Christine dan tidak sengaja dilihat oleh Marissa. Beberapa hari kemudian, Edmund meminta Christine untuk melakukan permohonan kotak brankas di bank dan sekaligus menyetorkan sebagian uangnya ke dalam brankas tersebut. Mau tak mau, Christine akhirnya terpaksa melakukannya, meskipun sebenarnya ia juga takut karena telah menyimpan uang hasil korupsi di rekeningnya. Sedangkan Marissa yang pernah memergoki Ariel pulang dari rumah Christine langsung melaporkan kejadian tersebut kepada sopirnya Edmund. Seperti biasanya, Ariel kembali mendatangi rumah Christine dan langsung mengajaknya untuk melakukan kegiatan pertempuran. Setelah selesai bertempur, Christine langsung meminta bantuan kepada Ariel untuk mau membantunya menghabisi Edmund. Ariel yang mendengar kabar itu sangat merasa terkejut dan langsung menolaknya secara mentah-mentah. Keesokan harinya, Ariel secara tiba-tiba dihampiri oleh beberapa anak buahnya Edmund dan membawanya ke sebuah tempat untuk diberi pelajaran. Sedangkan di tempat lain, Christine juga mendapat perlakuan yang kurang baik dari Edmund setelah mengetahuinya berselingkuh dengan Ariel. Meskipun Christine sudah berteriak kesakitan, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya karena mereka semua juga takut dengan Edmund. Tidak sampai di situ, Edmund juga memaksa Christine untuk melakukan kegiatan pertempuran sampai membuat Christine tidak berdaya. Setelah kejadian itu, Christine akhirnya kembali menemui Ariel dan langsung memohon kepadanya untuk menghabisi Edmund dengan menggunakan sebuah racun. Karena merasa kasihan, Ariel akhirnya mau membantu Christine karena sebelumnya ia juga sangat merasa kesal kepada Edmund. Keesokan malamnya, Christine mulai menjalankan rencananya dengan memasukkan obat tidur ke dalam minuman dan memberinya untuk Edmund. Setelah Edmund meminumnya, Christine langsung mengajaknya untuk melakukan kegiatan pertempuran. Namun beberapa saat kemudian, Edmund malah mengalami pusing dan langsung tertidur. Setelah Edmund tertidur, Christine langsung menghubungi Ariel dan memintanya untuk segera datang ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian, Edmund tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya dan langsung menyerang Christine. Namun beruntungnya, Ariel berhasil menolong Christine dan langsung menyuntikkan sebuah obat kepada Edmund yang membuatnya langsung tewas. Setelah berhasil menghabisi Edmund, Christine langsung menyuruh Ariel untuk pulang dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Kito dan Ariel mendapati banyak sekali polisi yang sudah berkumpul di rumahnya Christine. Di sana, salah satu polisi mengatakan kalau mereka telah menemukan Edmund yang tewas dalam keadaan keracunan. Oleh karena itulah, polisi akhirnya membawa Ariel ke kantor polisi untuk dimintai keterangan karena sebelumnya ialah satu-satunya orang yang sangat mengenal Christine dan juga sering menemuinya. Sedangkan di tempat lain, Christine akhirnya mengambil semua uangnya Edmund di dalam brankas dan membawa kabur bersama Eman yang ternyata merupakan kekasihnya.